Iya, shalom buat semua kita yang sudah standby malam hari ini untuk mengikuti mesbah doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan menjadi pertolongan kita. Mari kita mau tetap menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidup kita. Karena orang yang menghormati Tuhan, Tuhan juga akan menghargai hidup kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa Engkau berikan hati yang rindu untuk mencari Engkau. Berkati setiap kami Tuhan yang mau sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan, mau masuk dalam hadirat-Mu. Biar Tuhan penyertaan-Mu, bahkan kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, ada kelegaan. Urapi setiap kami malam hari ini Bapa. Biarlah Roh Kudus menyertai setiap kami. Kami mengucap syukur karena tak pernah berakhir kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah terlambat Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan di hari-hari terakhir ini kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segala. Tak pernah berakhir. Kasih-Mu Tuhan selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Mari lebih lagi kita mau berkata pada Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segala. Tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berakhir berharap padamu Yesusku, Kau segala. Lebih lagi katakan, tak pernah berakhir. Kami tahu Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Engkau selalu nyata Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Lebih lagi katakan, tak pernah berakhir Tuhan. Ya, kami percaya tidak pernah berakhir kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Selalu nyata Tuhan.
berhenti. Kami berharap kepadamu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segala. Sekali lagi katakan lebih sungguh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Kau segala-galanya dalam hidup kami. Kau Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu. Oh, takkan pernah berhenti kami berharap padamu. Takkan pernah berhenti kami percaya. Sebab itu kami bersyukur padamu Tuhan. Takkan pernah, kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Takkan pernah berhenti kami bersyukur. Hari-hari ini bahkan apapun keadaan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Apapun keadaan kami Tuhan, syukur, hanya syukur yang bisa kami naikkan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah lebih lagi. Mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur,
Mari saudara angkat tanganmu, apapun keadaanmu katakan syukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saudara, mari kita terus mau bersyukur pada Tuhan. Seringkali kita lupa untuk bersyukur. Seringkali kita tidak mengingat akan semua kebaikan Tuhan karena masalah-masalah yang kita hadapi. Seringkali kita tidak pernah mensyukuri, bahkan ada banyak hal yang kita anggap kecil, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Mari belajar mensyukuri perkara-perkara kecil dalam hidupmu hari-hari ini. Mari mulai berkata, Tuhan, aku bersyukur, Tuhan, aku bersyukur buat kasih setiamu dalam hidupku. Apapun keadaanmu hari ini saudara, Dia Tuhan yang baik. Dia tidak pernah salah dalam hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Mari mulai berkata, aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur buat hidupku. Mari syukuri rumah tanggamu, syukuri keluargamu, syukuri orang tuamu, syukuri apa yang sedang engkau nikmati sekarang ini. Mari saudara, lebih lagi kita mau mengangkat tangan kita. Mari kita belajar bersyukur pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Lebih lagi bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Lebih lagi, mari kita mau berkata, kami bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami bersyukur atas hidup kami. Ajar kami bersyukur. Seberat apapun hidupmu, selalu ada hal yang bisa engkau syukuri dalam hidupmu. Buat nafas hidup yang masih Tuhan berikan, buat kesehatan, buat kekuatan, buat hari kita masih ada sampai saat ini. Kita harus bersyukur buat semua anugerah Tuhan. Karena itu mari saudara, kita jalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan.
Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah lepaskan dirimu dari Tuhan. Biar kita terus mau berkata, Tuhan pegang hidup kami. Tuhan pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak ingin jauh dari Engkau Bapa. Kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Ini tangan kami, pegang kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Engkau yang menuntun langkah-langkah kami. Kami membawa hidup kami padamu hari ini Tuhan. Mari saudara sambil mengangkat tangan katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi katakan Yesus. Ya Tuhan, pegang erat tangan kami. Amin, amin Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Bahkan nafas hidup yang kami hirup adalah kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Jangan tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau alasan kami hidup di dunia ini Bapa. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan kami hidup di dunia ini Tuhan. Tidak ada alasan yang lain selain Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Karena hidup ini bukanlah hanya soal mencapai semua yang kami inginkan, tapi kami harus memperoleh apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bawa kami untuk terus mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terus berjalan dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Terus mencari hati dan kehendak-Mu Tuhan. Ini hidup kami Yesus, ini hidup kami. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Terima kasih. Mari sekali lagi katakan pada Tuhan saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadi alasan hidup kami di dunia ini. Kami mau hidup bagi Engkau, bagi kepentingan dan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah waktu-waktu yang masih Tuhan beri dan percayakan kepada kami sungguh-sungguh pakai untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Dalam rumah tangga, keluarga, bahkan semua yang kami lakukan. Biar kami menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom buat semua yang baru bergabung. Saya mengucapkan selamat malam. Tetap semangat, mungkin saudara baru pulang kerja, ya tetap jalankan semua yang menjadi tanggung jawab kita. Jaga kesehatan dan tetap percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang kemarin ya, masih di Mazmur 89. Ya, kemarin kita sudah membaca sampai ayat yang ke-10 ya. Dan sekarang kita akan lanjut pada ayat yang ke-11 ya. Kemarin kita membaca tentang kesetiaan Tuhan kepada Daud ya. Ingat kemarin kita sudah belajar sama-sama bahwa keturunan orang benar itu dipelihara Tuhan, bahkan Tuhan akan mengokohkan kerajaan Daud. Iya, Tuhan berjanji ketika kita hidup sebagai orang benar, maka kerajaan kita akan dikokohkan seperti halnya Daud. Jadi janji ini juga datang buat kita semua yang mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan mau hidup di dalam kebenaran ya. Ayat yang berikutnya kita akan lanjutkan ayat yang ke-11 ya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh, dengan lenganmu yang kuat engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Kemarin kita sudah membaca Tuhan itu yang menghalau, Tuhan yang memerintah kecongkakan laut, gelombang-gelombangnya Tuhan yang meredakannya, Dia sanggup. Engkaulah yang meremukkan Rahab ya. Mungkin saudara bertanya, Rahab yang dimaksud di sini ini Rahab yang mana saudara ya? Rahab ini dari bahasa Ibrani, yaitu nama monster laut pada dongeng dalam literatur kuno yang melambangkan kekacauan atau malapetaka. Jadi zaman itu orang percaya ada monster laut yang namanya Rahab yang mendatangkan malapetaka. Ya, dalam bahasa Ibrani itu monster laut yang dipercaya. Ya, kan banyak orang percaya di laut itu ada penguasa. Ya, kalau di Indonesia Nyi Roro Kidul ya. Ini di sana pada waktu itu dia Ibrani, Rahab itu artinya monster laut yang dalam dongeng literatur kuno melambangkan sebagai kekacauan, malapetaka dan bencana. Alkitab berkata Tuhan yang meremukkan Rahab, monster laut, lambang kekacauan dan malapetaka, seperti yang terbunuh dewa laut ya. Dengan lenganmu yang kuat engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Ayat 12, punyamulah langit, punyamulah juga bumi serta isinya, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Saudara, kalau Tuhan yang memiliki segala-galanya saudara, ya Dia yang menetapkan semua-muanya, maka siapakah kita sehingga kita tidak mau mempercayai Tuhan? Dia yang menciptakan langit, Dia yang memiliki semuanya, Dia juga yang menaklukkan gelombang, yang meremukkan dewa-dewa laut, Rahab, ya Dia membunuh, ya bahkan ya punyalah Tuhan langit, punya Tuhan juga bumi, dunia serta isinya. Ya engkaulah yang mendasarkannya. Ya jadi jangan taruh harapan atau sandaran percayamu kepada harta yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan yang lebih besar, Allah pencipta alam semesta ini ya. Ayat yang ke-13, utara dan selatan engkaulah yang menciptakan, Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu ya.
Utara dan selatan Tuhan yang menciptakan, ya, timur dan barat Tuhan yang menciptakan, Tabor dan Hermon. Ya, Gunung Tabor adalah gunung yang letaknya rendah, Saudara, ya. Gunung Tabor sekalipun rendah 1900 kaki adalah arena kemenangan Deborah pada masa Hakim-Hakim, pada kitab Hakim-Hakim. Ya, sebaliknya Gunung Hermon 9.000 kaki tinggi dan agung. Di sini dikatakan, ya, tetapi Tuhan juga lah yang menciptakan semuanya itu. Ayat yang ke-14. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu, ya. Saudara, tangan Tuhan itu lengan yang perkasa, tangan Tuhan itu tinggi. Artinya apa? Berbicara tentang tangan Tuhan itu adalah berbicara tentang pertolongan kita. Berbicara tentang tangan Tuhan itu berbicara tentang kekuatan Tuhan. Tangan ini melambangkan keperkasaan, kekuatan, bahkan perbuatan-perbuatan yang ajaib Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang memiliki lengan yang perkasa, kata firman Tuhan. Tangan yang kuat, ya, adalah dan tinggi tangan kananmu, Saudara, ya. Makanya Alkitab berkata, ya, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang memberi pada kemenangan, ya. Ada satu pujian dulu, Saudara, ya, tuh tangan kananmu itu yang memberi pada kemenangan. Kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap orang yang berharap kepadamu, ya, berharap kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu memegang kita dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Saya lupa ingat lagu ini. Tapi ya, tanganmu Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Firman ini berkata, punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Tangan kanan berbicara tentang kekuatan Tuhan yang memegang kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Saudara, tetap harapkan Tuhan, tetap percaya dan bersandar kepadanya. Dia yang sanggup memberi kita kemenangan. Di dalam segala hal di hidup kita, Tuhanlah yang memberi kita kemenangan dengan kuasanya yang ajaib. Ayat 15, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ya, Tuhan itu maha adil. Ya, Tuhan itu yang memegang hukum. Dia hukum dan keadilan dikatakan adalah tumpuan tahtanya. Jadi tumpuan tahta Tuhan dilandasi oleh keadilan dan hukum. Saya sering kali banyak mendengar orang konseling hari-hari ini yang berkata, Tuhan itu tidak adil. Kenapa Tuhan melakukan ini kepada saya?
Kenapa saya ditipu, Bu? Ya, Tuhan itu saya kecewa kepada Tuhan. Saudara, ya jangan berbicara ya yang dengan kesombongan engkau menghakimi Tuhan. Ya, engkau yang berkata Tuhan tidak adil itu karena engkau tidak mengenal siapa Tuhan. Kalau ada hari-hari ini orang yang berkata Tuhan saya kecewa sama Tuhan, Tuhan tuh tidak adil. Di mana keadilannya? Kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan tidak pernah salah dalam perbuatannya. Kalau hidup kita menderita itu pasti yang salah kita, bukan Tuhan. Ya, tanamkan baik-baik. Kalau hari ini engkau gagal, masih ada kesempatan kembali kepada Tuhan. Ya, tapi saya ditipu bolak-balik itu karena engkau yang tidak bersandar pada Tuhan. Engkau yang tidak pernah bertanya kepada Tuhan, engkau yang tidak pernah meminta kehendak Tuhan, engkau berjalan dengan hikmat kepintaranmu sendiri, lalu engkau terjerumus masuk. Makanya saudara ya, minta hikmat Tuhan supaya hidup kita dipimpin dalam kebijaksanaan. Kita berjalan di rule-nya Tuhan dan kita pasti mengalami rancangan kebahagiaan dalam hidup kita. Kenapa orang mengalami banyak malapetaka dalam hidupnya? Karena engkau tidak mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Jangan pernah berkata Tuhan tidak adil. Ayat ini berkata keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Ya, tahta Tuhan dibangun dengan keadilan dan hukum. Ya, dan kita berdoa hari-hari ini ya biar hukum di bangsa kita, di negara kita menjadi hukum yang juga dibangun dengan keadilan. Karena Tuhan itu mencintai keadilan dan hukum. Kasih dan kesetiaan berjalan di depannya. Kita berdoa supaya anak-anak Tuhan yang menjadi hakim hari-hari ini yang ada di pengadilan. Ya, yang bertugas memutuskan setiap keputusan di pengadilan memiliki keadilan. Ya, supaya di negeri kita ini ada keadilan, tidak hukum muncul terbalik. Tetapi kita berdoa saudara, supaya semua anak-anak Tuhan, dimanapun engkau ditempatkan Tuhan di tengah pekerjaanmu, engkau menjadi berkat karena ada keadilan di dalam dirimu. Keadilan dan hukum, kasih setia dan ya adalah fondasi dari tahtanya Tuhan. Hal ini merupakan ciri utama dari pemerintahan kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah dibangun oleh hukum dan keadilan. Ya, ini adalah ciri utama dari pemerintahan Tuhan, yaitu keadilan dan hukum. Dan keadilan Tuhan itu tidak terbatas, tidak seperti keadilan manusia. Tuhan punya pertimbangannya sendiri karena hikmatnya itu tidak terselami. Makanya ada banyak orang-orang yang bertanya kepada saya, Bu, kalau begini itu dia berdosa apa enggak? Jangan tanya berdosa atau tidak kepada saya. Kenapa? Tuhanlah yang menentukan berdosa atau tidaknya. Bagian kita berjalan dan mengetahui kebenarannya. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan itu akan memberikan kita kepekaan. Sehingga kita tahu mana yang dosa, mana yang tidak. Ya, kenapa? Karena sistem pemerintahan kerajaan Allah itu adalah dengan keadilan dan hukum. Ingat, Tuhan kita punya kasih setia, tetapi Dia juga Allah yang maha adil dan juga Allah yang menghukum. Makanya dikatakan keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ya, jadi Tuhan itu Tuhan yang membangun tahtanya dengan keadilan dan hukum. Hal-hal ini merupakan rangkuman dari karakter ilahinya. Ya, keadilan dan hukum, kasih dan kesetiaan ini adalah karakter ilahi Tuhan. Dia bisa dikatakan Allah yang penuh dengan kesetiaan. Dia Allah yang penuh dengan kebenaran. Dia Tuhan yang penuh dengan keadilan. Dia juga Tuhan yang penuh dengan hukum, ya. Karena Tuhan kita juga Tuhan yang menghukum saudara, ya. Dan hukumnya itu adil, ya. Jadi jangan menuduh Tuhan tidak adil. Bertobat saudara, ya. Ayat yang ke-16 berkata, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai.
Artinya apa? Berbahagialah sebuah bangsa yang tahu bersuka cita dan tahu memuliakan Tuhan. Ya, kenapa? Karena mereka akan hidup di dalam cahaya wajah-Mu. Biarlah kita, seberapapun kita yang ada di atas bangsa ini, kita mau menjadi umat yang mewakili bangsa ini untuk terus bersorak-sorai dan memuliakan Tuhan di atas bangsa kita, saudara. Supaya apa? Supaya bangsa kita mendapatkan cahaya Tuhan. Dan semua bangsa ini penduduknya hidup di dalam cahaya wajah Tuhan. Kita harus terus berdoa hari-hari ini. Kriminalitas di atas bangsa kita masih banyak terjadi. Kita berdoa, saudara, supaya Tuhan melawat setiap orang-orang yang hidup melakukan kejahatan. Ya, orang-orang yang terus mau melakukan kekerasan, kita berdoa Tuhan menjamah mereka. Supaya bangsa ini mendapatkan cahaya wajah Tuhan. Dan bangsa kita boleh hidup di dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat 17 berkata, karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Jadi saudara, ya, orang bangsa yang bersorak-sorai itu, kenapa bangsa itu bersorak? Karena sepanjang hari mereka melihat keadilan daripada Tuhan. Kita merindukan supaya bangsa kita ini dipenuhi dengan keadilan. Ya, hukumnya menjadi hukum yang adil. Ya, tidak mudah untuk dibeli. Kenapa? Karena itu adalah karakternya Tuhan. Bayangkan tahta Tuhan dibangun dengan landasan keadilan dan hukum. Karena itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita juga boleh menjadi orang-orang yang adil. Ya, di dalam kasih kita, ya, bahkan di dalam mungkin hukum-hukum yang kita buat, biarlah kita menjadi orang-orang yang adil, ya. Kita mengadopsi karakter ilahi itu. Kita menjadi manusia yang penuh dengan keadilan, ya, yang hidup mentaati hukum-hukum Tuhan. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Kenapa? Karena keadilan Tuhan ada di atas bangsa itu. Hari-hari ini kita melihat goncangan demi goncangan sedang terjadi. Tuhan sedang mengizinkan banyak goncangan itu datang. Tapi kita percaya supaya tertinggal satu yang tidak tergoncang. Ya, yaitu orang-orang yang mau mencintai hukum dan keadilan. Karena itu kita mau terus juga berdoa buat semua aparat yang ada di atas bangsa kita, supaya mereka juga boleh hidup di dalam keadilan dan hukum yang sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 18 berkata, sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan tanduk kami meninggi. Ya, sebab Tuhanlah kemuliaan dan kekuatan. Biar kita terus menjadikan Tuhan kemuliaan dan kekuatan kita, bukan yang lain. Bukan hartamu, bukan kedudukanmu, bukan jabatanmu, tapi jadikan Tuhan sebagai satu-satunya kemuliaan yang pantas untuk kita banggakan di dalam hidup kita, saudara. Ya, kita menjadikan Tuhan sebagai alasan kita hidup di dunia ini. Kayak pujian tadi kita berkata, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Jadikan Tuhan menjadi alasan kita bermegah. Karena nama-Mu, ya, kami bersorak-sorai sepanjang hari. Karena keadilan-Mu kami bermegah, Tuhan. Kita bermegah bukan karena harta, bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena kita memiliki Tuhan. Ya, orang yang mengalami Tuhan, merasa bahwa hidupnya itu diselamatkan Tuhan, akan selalu bercucuran air mata ketika menyadari siapakah kami, Tuhan, sehingga Engkau menyelamatkan kami. Karena itu kita boleh terus bermegah karena Tuhan. Kemegahan kita adalah Tuhan, bukan yang lain. Ya.
Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Saudara, yang kita cari di dunia ini adalah perkenanan Tuhan. Jangan cari perkenanan manusia, jangan cari perkenanan siapapun, karena ketika kita hanya mencari perkenanan manusia, maka kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari cari perkenanan Tuhan. Ayat ini berkata, ayat ini berkata, ayat 18 bagian B, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Ya, tanduk itu berbicara tentang kehormatan. Ketika orang itu berkenan pada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat dia tinggi. Kejar perkenanan Tuhan. Ketika engkau mendapatkan perkenanan Tuhan, maka engkau mendapatkan kemuliaan Tuhan yang dijanjikan. Dia mengangkat hidupmu, derajatmu, saudara, waktu engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, karena sesuatu yang kita bangun dengan kekuatan kita akan hancur. Ketika kita mencari perkenanan keluarga kita, ya bahkan kita mencoba berkenan dengan uang atau kekayaan kita, itu semua sia-sia. Tapi waktu kita mencari perkenanan Tuhan, maka engkau akan dimuliakan Tuhan. Bukan di mata manusia saja, tetapi di mata Tuhan. Kejarlah perkenanan Tuhan, saudara. Ayat yang ke-19, sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Ya, perisai berbicara tentang perlindungan, ya, dari serangan. Perisai berbicara tentang perlindungan, ya, sebuah kekuatan untuk melindungi diri. Ya, ayat ini berkata, perlindungan kita hanya ada di dalam Tuhan. Perisai kita kepunyaan Tuhan, dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Di atas raja ada Tuhan, saudara, ya. Dia yang berkuasa. Ayat 20 yang terakhir, ya, pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan di antara bangsa itu. Saudara, Tuhan yang mencari orang yang berkenan. Besok kita akan lanjutkan ini bagaimana Tuhan mendapatkan Daud. Biarlah Tuhan juga mendapatkan kita di tengah keluarga kita menjadi orang yang berkenan, sehingga Dia memilih kita dan meninggikan kita. Biarlah Tuhan menemukan kita sebagai orang yang berkenan di tengah bangsa ini, di tengah keluarga kita. Ya, ada orang-orang yang berkata, Bu, baru saya sendiri yang bertobat di tengah keluarga saya. Keluarga saya sih Kristen, Bu, tapi mereka tidak mau bicara hal-hal yang rohani. Saya dilecehkan, saya dianggap sok rohani, lu ngapain lu yang ngomong-ngomong soal pertobatan apa. Tapi saya bilang gak apa-apa. Tuhan telah menemukan engkau sebagai seorang yang berkenan di antara keluargamu, dan jadilah terang. Lewat hidupmu keluargamu akan diselamatkan. Makanya saya berdoa, saudara. Ya, saya masih banyak mendapat titipan-titipan doa. Ada orang-orang yang masuk dan berkata, Ibu tolong doakan. Ya, kakak saya namanya ini. Bapak saya namanya ini. Mama saya namanya ini, saudara. Ya, begini saudara, ya. Saya itu rindu untuk kita mengerti kebenaran yang benar. Jadilah orang Kristen yang benar. Artinya apa? Ketika engkau mulai mengerti kebenaran, engkaulah yang dipilih Tuhan atas keluargamu untuk berdoa buat keluargamu. Jangan titip doa pada pendeta, saudara. Ya, kalau pendeta mungkin bisa, oh iya nanti saya doakan, tapi dia bisa tidak mendoakan. Kalau untuk keluargamu, engkau sendiri yang bertobat, ada keluarga yang belum bertobat. Makanya saya selalu balas, yes, ya, bapak atau ibu atau engkaulah yang dipilih menjadi imam di tengah keluargamu. Berdoalah bagi keluargamu. Saya selalu balas, berdoalah bagi kakakmu, berdoalah bagi adikmu, karena tidak ada doa yang paling mujarab selain doamu bagi keluargamu, saudara. Gak ada pendeta hebat bisa berdoa buat saudara. Hanya engkau yang bisa mengetok pintu hati Tuhan agar keluargamu boleh diselamatkan. Ya, engkaulah yang dapat meraih hati Tuhan. Kenapa? Karena engkau punya hubungan saudara dengan keluargamu. Tuhan telah mencari orang yang berkenan, dan biarlah Dia menemui kita seperti Dia menemukan Daud. Ya, Dia menemukan kita orang yang berkenan di tengah keluarga kita, dan Dia memakai kita menjadi orang
yang ditinggikan. Karena kita menjadi orang pilihan Tuhan. Memang kita akan menderita. Daud adalah seorang yang tidak dianggap saudara di tengah keluarganya. Nanti besok kita akan bicara banyak. Bagaimana Tuhan memilih Daud sebagai seorang yang tidak dianggap. Tetapi ketika Tuhan menemukan Daud, maka dia menemukan orang yang berkenan di hatinya dan dianggap sebagai orang yang tepat untuk diangkat menjadi raja atas bangsa Israel. Mari biar kita semua menjadi orang yang ditemukan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar kita juga mau terus dipakai Tuhan, caranya bagaimana hidup melekat dengan Tuhan. Biar kita terus mau berkata, pegang erat tangan kami Tuhan, kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Engkaulah yang menjadi sandaran kami, pengharapan kami Bapa, sehingga kami boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau. Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan, karena kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan mau menjadikan Tuhan sebagai alasan kami hidup di dunia ini. Tidak ada alasan lain kami hidup di dunia ini selain untuk memuliakan Engkau, selain untuk menggenapi rencana dan kehendak-Mu. Sehingga kami bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan, karena aku mau hidup bagi kepentingan kerajaan-Mu. Bapa, berkati setiap orang yang mengikuti mesbah doa malam ini. Hamba percaya seperti Engkau menemukan Daud, Engkau menemukan kami, orang yang berkenan di mata-Mu, yang akan Engkau pilih menjadi orang yang diangkat di tengah keluarga-keluarga besar kami untuk mulai berdiri, memohon perkenanan Tuhan menyelamatkan keluarga besar kami. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat, pakai hidup kami Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, membawa perkenanan di tengah keluarga besar kami Bapa, mengenalkan Kristus di tengah keluarga besar kami. Kami tidak harus jadi pendeta untuk bisa melayani, kami tidak harus bisa bermain musik untuk melayani Tuhan. Tapi ketika Engkau temukan kami menjadi orang yang berkenan, maka Engkau pakai kami untuk menyelamatkan keluarga-keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba berdoa untuk setiap keluarga yang mengikuti mesbah doa malam hari ini. Untuk setiap suami, istri dan anak yang sedang berlutut mungkin berdoa bersama-sama Tuhan. Mengikuti mesbah doa ini, Engkau menjadi jawaban atas setiap keluarga kami. Bahkan mungkin ada orang-orang yang belum melihat suaminya bertobat, anak-anaknya belum mau ikut berdoa bersama, belum ada mesbah-mesbah di tengah keluarga. Kami merindukan Tuhan. Jawab Tuhan setiap permohonan kami, jawab Bapa, jamah suami, anak, istri yang belum bertobat, supaya kami boleh bergandengan tangan suami, istri dan anak-anak, boleh datang di hadapan Tuhan selalu memohon anugerah-Mu Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas rumah tangga, pernikahan-pernikahan, keluarga-keluarga. Tidak ada pertikaian dalam rumah tangga kami, yang ada kasih Kristus, damai sejahtera. Kami rindu ada suasana sorgawi di tengah keluarga kami, antara suami istri dengan anak-anak juga, semuanya manis di dalam kasih Kristus. Kami mengusir semua serangan iblis atas rumah tangga kami, tolak dalam nama Yesus. Tidak ada perceraian
firman Tuhan. Kami tolak setiap roh perceraian atas rumah tangga, bahkan Engkau memulihkan setiap suami istri hari ini yang duduk bersama-sama Tuhan, memohon anugerah-Mu Bapa. Hamba juga berdoa untuk para single parents yang membesarkan anak seorang diri, Tuhan menjadi penolong mereka, tidak pernah sendiri. Kami berdoa juga terus Tuhan untuk setiap mereka yang menginginkan memiliki keturunan. Tuhan, kami merindukan memiliki anak. Ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan, ingin memiliki keturunan. Engkau menjanjikan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Kami memohon Tuhan, biarlah Engkau mendengarkan setiap seruan doa. Kami percaya dalam nama Yesus, setiap kandungan yang tertutup dibukakan dalam nama Yesus, sehingga ada keturunan ilahi yang akan lahir. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah setiap wanita yang menginginkan anak hari ini, kami tolak segala roh kemandulan di dalam nama Yesus. Akan ada anak-anak ilahi yang lahir dari setiap rahim yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan hari ini bagi mereka yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Mungkin itu orang tua, kerabat, keluarga, atau siapapun juga yang terinfeksi oleh virus corona. Tuhan jamah dan lawat. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan Bapa. Biarlah Engkau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan mereka boleh mengalami kesembuhan Bapa. Biarlah mereka boleh dikuatkan di tengah menghadapi setiap sakit penyakit. Kami berdoa buat orang tua kami, opa, oma Tuhan. Engkau memberikan kesehatan di hari tua mereka. Biarlah mereka terus bersuka cita, ada damai sejahtera Tuhan. Mereka boleh terus mencari Engkau dan mengucap syukur ketika di usia senja. Janji firman Tuhan, Engkau menggendong mereka sampai masa putih rambutnya Tuhan. Tidak ada ketakutan, kecemasan, ada damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, kami melepaskan berkat bagi Indonesia. Kami percaya tangan Tuhan bekerja atas bangsa kami. Lawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Bapa. Biar hujan pertobatan boleh terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati semua gugusan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan, kami berdoa tidak ada Tuhan kematian massal karena corona. Yang ada adalah pertobatan massal. Kami boleh semakin melihat penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa di akhir zaman ini di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kedua wakil Tuhan ini atas bangsa kami. Pemerintah adalah wakil Allah. Tuhan, kami melepaskan berkat bagi mereka Tuhan, Pak Jokowi Tuhan dan Pak Amin dalam nama Yesus. Biarlah Bapa anugerah-Mu turun atas kehidupan mereka, roh takut akan Tuhan supaya mereka boleh menjalankan pemerintahan sesuai dengan hati Tuhan saja. Beri kesehatan, kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan menyertai. Berkati TNI Polri Tuhan yang bekerja untuk kesatuan bangsa Indonesia. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka yang berjuang Tuhan. Bahkan Engkau berikan keadilan, hukum-hukum-Mu atas mereka dimanapun mereka berada. Mungkin yang meninggalkan keluarga mereka bertugas dimanapun Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Engkau memberkati setiap Tuhan kami yang sungguh-sungguh berdoa senantiasa. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati juga para tim medis Tuhan yang selalu Bapa berdiri di garis terdepan. Berkati, berikan juga perlindungan, damai sejahtera, sukacita buat mereka di dalam menangani setiap kasus COVID-19 ini. Mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya berkat anugerah-Mu Tuhan senantiasa boleh tercurah atas hidup kami. Kami berdoa untuk setiap mereka yang ada dalam tekanan hidup yang berat, persoalan, beban, masalah. Rasanya tidak ada lagi jalan keluar, rasanya buntu. Kami percaya tangan Tuhan sanggup memulihkan setiap mereka yang mungkin sedang bergumul dengan dosa, yang pengen keluar dari ikatan-ikatan dosa. Di dalam nama Yesus Tuhan selamatkan. Di dalam nama Yesus terulur tangan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu menjamah. Yang terikat dilepaskan Tuhan dari dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian Tuhan, perselingkuhan, dosa apapun kami tolak di dalam nama Yesus.
Yesus. Biarlah Engkau yang memberikan kelepasan Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat para fakir miskin, anak-anak terlantar. Perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua anugerah-Mu yang terbaik atas hidup kami. Kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka yang mengikuti Mesbah Doa ini, bahkan yang ada di luar negeri di 5 benua Tuhan, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi Engkau menyertai, bahkan perlindungan Tuhan sempurna. Kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan menjadikan semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu berhasil dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua dan tetaplah setia, tetaplah semangat. Ya, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan Yesus ada beserta dengan engkau. Seperti seorang anak yang selalu dituntun oleh Bapaknya, demikianlah hidup kita saudara. Baik saudara, jangan lupa ketika engkau diberkati oleh program ini, share, bagikan kepada keluargamu, kepada sanak saudaramu. Mereka juga boleh mendengar ya bahwa Tuhan menyertai hidup mereka. Jangan lupa like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati.